Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Ainul Huda. Ya, selamat pagi. Gimana keadaannya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini untuk sesi hari ini kita akan mengadakan sesi pra observasi Pak ya. Yang insya Allah kan Bapak nanti akan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas nanti untuk sebagai penilaian dari kegiatan belajar mengajar Bapak selama di kelas nanti. Ya, mohon waktunya Bapak ya. Juga nanti ini juga kegiatan ini kita rekam Bapak ya sebagai tugas saya di calon guru penggerak angkatan 8 tentang coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Baik Bapak, siap Bapak? Ya, Siap. Oke. Untuk kegiatan prasupervisi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak. merasakan. Yang pertama, perasaan Bapak dulu nih. Perasaan Bapak sebelum melakukan kegiatan prasupervisi ini. Ya, pertama perasaan saya ketika ingin mengajar, tentu pertama saya itu selalu senang. Karena kenapa? Pertama, setiap ketemu santri, setiap ketemu murid di kelas yang baru dengan suasana belajar yang baru, pasti ngebuat saya itu merasa senang. Karena apa? Saya ngerasa setiap pertemuan itu selalu ada tantangannya. Jadi setiap pertemuan saya selalu senang, dan karena ini sifatnya tantangan ya, adrenalin saya terpacu ya, tegang, pasti ada yang namanya ngajar di awal-awal, pasti yang namanya tegang, apalagi setiap masuk ke materi baru tuh pasti ada yang namanya tegang. Tapi tegang di sini selalu tercairkan. Karena kenapa? Setiap ada interaksi dengan santri, setiap ada komunikasi dengan santri, kita ngerasa happy lagi, senang lagi. Yang tadi awalnya tegang ya berubah jadi senang gitu aja. Oke. Kira-kira untuk melakukan supervisi nanti apa aja yang sudah dipersiapkan oleh Bapak? Pertama, karena ini adalah materi di bab terakhir ya, materi subbab terakhir mengenai bab 1, saya menyiapkan beberapa metode ajar. Salah satunya nanti saya akan memakai metode ajar problem based learning. Nanti ketika pembelajaran saya akan menerapkan suatu pembelajaran. Pertama, saya ingin kenal terlebih dahulu ya, kenal terlebih dahulu emosi santri di pagi hari nanti seperti apa, nanti keadaannya seperti apa, apakah masih ada yang ngantuk. Karena kan memang pembelajaran besok itu kan di pagi hari. Kita tahu kalau misalnya santri pagi-pagi yang namanya santri itu kadang ada yang tidak siap belajar, ada yang masih ngantuk, dan ada yang masih kepikiran hal-hal lain. Makanya untuk pembelajaran awal, untuk persiapan nanti mungkin saya bakal cari tahu dulu kesiapan santrinya seperti apa untuk belajar kayak gimana. Kemudian baru ketika belajar nanti saya pakai metode PBL atau problem based learning, di mana saya ingin menyampaikan konsep geografi dengan pemecahan masalah-masalahnya yang bakal dipecahkan oleh santri. Nanti saya kasih AKPD yang bertujuan untuk memecahkan masalah dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Sebelum saya lanjut pertanyaannya, mungkin ada saya ingin menanyakan ini Pak, apakah ada kendala dalam pembelajaran sebelumnya? Untuk kendala pasti ada. Yang namanya pembelajaran, kita manusia pasti nemu yang namanya kendala. Nggak mungkin hubungan antara guru dan murid tidak ada kendala, nggak mungkin. Pertama, yang saya temukan di mata pelajaran sebelumnya atau di materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita mengalami kendala dalam hal penyampaian materi yang sangat banyak. Karena kan kita belajar IPS, kalau kata orang belajar IPS itu wah banyak banget materi, banyak sekali materi yang harus disampaikan. Makanya salah satu kendalanya yaitu materi yang sangat banyak disampaikan dan waktu yang terbatas. Apalagi kita di lingkungan pondok, santri nggak cuma belajar, santri juga ada kegiatan lain, ada ibadah, ngaji, dan lain sebagainya. Makanya kita sebisa mungkin meskipun ada kendala, tapi kita harus bisa atasi, entah itu dengan pakai metode apapun lah, yang apa ya, sebisa mungkin supaya kendalanya tidak ada. Yang jelas kendalanya mungkin kalau misal pertemuan kemarin kita
banyaknya materi yang harus dipilih, yang harus disampaikan, dan harus disampaikan semuanya gitu. Oh. Jadi kita harus bisa selektif juga. Oke, berarti Kayaknya. kayak perihal ini apa namanya alokasi waktu yang ditentukan ya, terus Iya. untuk penyampaian materinya supaya bisa lebih mengena lagi Pak ya. Lebih semuanya. Oke, berarti kan berdasarkan permasalahan yang tadi yang Bapak mungkin sudah hadapi di sebelum-sebelumnya berkaitan dengan rencana Bapak ini hari ini. Iya. Rencana Bapak hari ini yang sudah disiapkan untuk pembelajaran mungkin ke depannya. Saya boleh tanya apakah tujuan pembelajaran untuk materi berikutnya? Materi hari ini atau materi berikutnya? Materi yang nanti akan disupervisi disampaikan, ya. Oke, tujuan pembelajarannya pertama karena kita di subbab terakhir ya, santri menjelang PTS, menjelang ujian, saya akan menyampaikan materi yang paling dasar. Di sini adalah konsep geografi. Ini adalah materi yang dasar yang mungkin bakal ditemui santri di kelas 11 atau di ujian ketika dia mau masuk ke perguruan tinggi, karena ini materi dasar. Nah, makanya tujuan pembelajaran saya pada pertemuan nanti itu pertama santri itu harus bisa mendeskripsikan konsep geografi. Konsep geografi itu ada banyak, ada 10 itu bukan angka yang sedikit untuk dihafalkan ya kan. Makanya sebisa mungkin santri harus bisa mendeskripsikan 10 konsep geografi. Kemudian yang kedua, santri ya, saya harap santri itu bisa membedakan antara ke 10 konsep geografi itu apa aja contohnya atau cirinya seperti apa. Karena kan tiap konsep itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Contohnya lokasi dengan jarak. Itu kan kalau misalnya ngomongin lokasi sama jarak kan kita maksudnya kata lokasi dan jarak itu yang sering kita temukan. Tapi mungkin ada santri yang memang bingung ini lokasi itu apa, jarak itu apa. Jadi tidak bisa membedakan. Makanya pembelajaran besok saya harap nanti santri bisa membedakan antara konsep lokasi, jarak dan lain sebagainya macam lah gitu. Semua konsepnya bisa dibedakan. Baik. Tadi mungkin Bapak udah menyampaikan ya untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Boleh dijelaskan lebih lanjut Bapak untuk lebih jelas lagi, lebih rinci lagi mengenai strategi pembelajaran yang Bapak akan sampaikan. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan besok, saya akan menggunakan metode problem based learning. Kenapa? Karena memang saya akan menyampaikan materi yang sangat banyak. Makanya dalam penyampaian materi besok itu saya akan ngebuat LKPD, di mana LKPD ini digunakan untuk mempermudah penyampaian materi, untuk mempermudah pemahaman santri juga. Gitu, seperti itu. Iya, boleh tahu Pak LKPD-nya isinya apa aja mungkin biar ini kita juga paham. Nanti di LKPD pertama, karena tujuannya itu salah satunya adalah membedakan konsep geografi, dan LKPD-nya nanti saya akan bikin ke dalam 3 karakteristik ya. Pertama adalah konsep ya, supaya santri itu bisa mengenal konsep geografi. Kemudian yang kedua adalah penjelasannya, karena ketika ada konsep maka santri juga harus bisa ngejelasin ini konsep ini artinya apa. Dan yang terakhir adalah karakteristik berdasarkan contohnya. Nah, jadi dari 3 karakteristik itu diharapkan LKPD ini bisa membantu santri dalam membedakan konsep-konsep yang ada dalam geografi. Konsep geografi itu ada banyak, ada 10. Jadi kalau sekedar dihafalkan, sekedar santri itu menerima materi, itu akan membutuhkan waktu yang lama lah. Makanya LKPD ini diharapkan bisa memudahkan santri dalam membedakan konsep geografi. Iya, siap. Oke. Berarti dari strategi yang pembelajarannya problem listening Bapak ya, berdasarkan masalah yang ada ya berarti. Nanti mungkin dihadirkan permasalahan-permasalahan mengenai konsep geografinya ya Bapak ya. Oke. Pertanyaan ketiga Bapak. Pertanyaan selanjutnya di sini ada area pengembangan. Untuk area pengembangan, kalau boleh tahu apa aja nanti yang Bapak akan nilai di area pengembangan itu? Oke, pertama karena besok itu kelas 10. Kelas 10 itu adalah masa transisi ya di antara SMP dan SMA. Jadi kalau misalnya masa yang nanggung lah kita ngomongnya. Jadi dalam kelas 10 ini sebenarnya kalau dari kognitif, dari materi, dari pembelajaran itu santri itu sudah bagus, sudah pinter. Nah, cuma
besok mungkin saya bakal ngembangin argumentasi atau pemikiran dia ketika menyampaikan suatu pemikiran yang ada di kepalanya. Kadang santri itu, yang namanya santri ya sudah paham tapi kesulitan buat menyampaikan kembali, kesulitan buat menyampaikan argumennya. Makanya besok mungkin bakal lebih dikembangkan lagi bagaimana santri itu bisa mengeluarkan apa yang ada di kepalanya, mengeluarkan apa yang ada di otaknya, pemikiran-pemikirannya seperti apa gitu. Karena ya kelas 10 masa transisi, masih masanya percobaan ya. Banyak sekali santri yang masih textbook ketika menyampaikan materi atau menyampaikan argumennya masih textbook. Makanya kita sudah SMA loh, sudah bukan anak SMP lagi. Makanya perlu dikembangkan nih yang seperti itu tuh, argumentasi, kemudian pemikiran dia itu supaya santri bisa mengeluarkannya dengan baik. Oh iya, ya betul sekali Bapak ya. Mungkin saya juga alami itu, anak-anak mungkin secara kompetensinya udah paham, tapi secara penyampaiannya masih belum bisa gitu ya. Iya, jadi segi kognitifnya udah bagus. Mungkin di public speaking cara penyampaian apa yang dia pahami gitu masih belum paham ya. Oke. Dari strategi tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pelaksanaannya ini kapan Pak? Pelaksanaannya untuk supervisinya besok ya kalau nggak salah. Besok ya. Iya, Besok di tanggal 3 ya, 3 Oktober 2023 ya berarti. Di jam 7 di jam pertama, nanti pagi-pagi sekali. Waduh, Masya Allah. Kelas 10 dulu. Di kelas 10-2 jam 7 sampai jam 8.30 ya. Oke. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini mengenai perasaan Bapak setelah dilakukan praobservasi. Perasaan saya mungkin ya, karena ini pertama kali saya melakukan kegiatan praobservasi. Pertama, saya tuh senang kalau misalnya ada evaluasi dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi ketika pembelajaran saya pengen feedback dari guru lain, mungkin ya teman sejawat atau yang lainnya, supaya ketika di pembelajaran itu saya tahu kalau misalnya ternyata saya kurang di bagian ini, kurang di bagian itu. Nah makanya saya merasa sangat senang sekali ada kegiatan praobservasi ini. Pertama, ini membuat saya lebih siap dalam belajar, kemudian ini juga membuat saya mempunyai evaluasi lah, sebagai evaluasi kita perencanaan evaluasi ke depannya seperti apa gitu. Itu saja. Baik. Ya, emang tujuan kita dalam kegiatan praobservasi ini adalah ya untuk agar guru-guru lebih siap nanti apa yang akan disampaikan nanti di kegiatan pembelajaran, dan juga ada perbaikan Pak. Ada perbaikan untuk motivasi perubahan gitu loh, motivasi perubahan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Barangkali juga ini juga kita nih nggak tahu nih, selama ini mungkin pembelajarannya kurang efektif untuk anak-anak gitu ya. Kita juga nggak tahu nih, kita nggak sadar gitu ya. Ya saya juga termasuk gitu, kadang nggak sadar dalam pembelajarannya, mungkin anak-anak kurang paham nih, kurang inovasi gitu untuk pembelajarannya gitu ya. Nanti mungkin juga kita bisa laksanakan timbal balik juga, misalnya Bapak juga bisa lakukan itu ke saya gitu ya, observasi sama. Jadi di sini kita sama-sama sebagai rekan sejawat, tidak ada perbedaan. Sini juga saya belajar Pak, belajar dari Bapak mengenai pembelajaran inovasi yang Bapak lakukan di kelas nanti. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi besok dan kegiatan pasca observasi nanti ya. Oke, itu aja Bapak mungkin untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada pelajaran yang sangat kita cintai ini, pelajaran geografi ya, di mana pelajaran geografi ini mungkin ya, yang di luar untuk jalan-jalan dan lain sebagainya mungkin bakal sangat berguna. Karena apa? Ketika kita belajar geografi, kita juga sekaligus mentadaburi alam, kita bisa sekaligus mempraktekkan bagaimana
alam itu kita bisa syukuri lewat belajar. Hari ini sebelum kita mulai belajar geografi, siapa ketuanya? Ada siapa? Ya, Abdul Malik ya. Boleh dipimpin teman-temannya buat teman-teman kita. Ya, nakon belajar makan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita pada pagi ini bisa memberikan kita pelancaran dalam pembelajaran ini dan bisa bermanfaat, terutama untuk kalian. Oke, ya. Kita mulai belajar hari ini. Saya pengen kalian semua berdiri berdiri semuanya. Oke, sekarang saya pengen kalian lihat teman sekelilingnya, lihat kanan semua, lihat kanan, lihat kiri, lihat teman sekelilingnya. Apakah bajunya sudah rapi? Kalau belum rapi silakan ya, kancingnya diganti dulu. Yang merasa bajunya belum rapi, dirapikan terlebih dahulu bajunya. Temannya diingatkan, kalau misalnya teman sebelah kanannya belum rapi, diingatkan. Oke, sudah semua? Sekarang lihat ke bawah, lihat ke kolong, kira-kira ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah di sekelilingnya, silakan diambil, dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Karena apa? Kita berada di lingkungan pondok ya. Kita berada di lingkungan pondok, kebersihan sebagian dari iman. Kalau tidak bisa menjaga kebersihan, kita tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam. Silakan yang di kolomnya, di mejanya, di bawah lantainya ada kertas berserakan, ada sebutan, kemudian ada bungkus permen, boleh diambil dan dibuang dulu ke tempat sampah. Silakan yang sudah ke tempat sampah balik lagi ke mejanya masing-masing. Berdiri dulu. Sudah semua balik ke kelas. Hari ini Ustaz absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Habibi kenapa Habibi? Kenapa? Pusing karena ada kepalanya dari sini ada tapi ya jadi pusing kepalanya. Ada lagi yang hadir? Kenapa? Kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Mantul. Masya Allah. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit ya, hari ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kelancaran dalam pembelajarannya, biar besok-besok bisa kembali bertemu lagi di kelas kita yang pada pagi hari ini. Oke, semua yang masih berdiri kan, berdiri ya. Di hari ini Ustaz pengen tahu kabar atau keadaan emosi kalian ya.
karena dalam pembelajaran yang apalagi masuk pagi hari ini kita pengen ya kalian semua dalam emosi yang siap belajar, emosi yang ceria dan emosi yang siap buat menerima ilmu. Jadi jangan ada lagi galau karena hafalannya nggak hafal-hafal, jangan ada lagi yang pusing karena PR-nya belum diselesaikan, jangan ada yang lagi pusing mikirin matematika di pelajaran kemarin. Ya, saya pengen hari ini kita fokus pada belajar geografi. Kita bakal belajar banyak tentang alam, kita bakal belajar banyak tentang bagaimana mensyukuri nikmat alam di dunia ini. Ya, sekarang Ustaz pengen kita musik ya, musik kita jarang-jarang. Saat ini tujuannya biar kita tenang ya. Mudah-mudahan kita tenang. Sebelum kita pengen kalian semua diam, tidak ada satu omongan, satu kata suara pun, tidak ada yang berisik, tidak ada yang bisa geser bangku atau meja, ya, tidak ada suara, ya, tidak ada suara satupun, ya bisa. Oke, sekarang ikuti instruksi Ustaz ya, cuma ikuti instruksi yang Ustaz omongkan. Siap? Dua siap? Sekarang cuma dengarkan apa yang Ustaz omongkan, ikuti instruksi Ustaz. Ini audionya kecil dan jangan ada yang berisik, jangan ada suara apapun, jangan ada suara seperti itu. Sekarang sebelum musiknya dimulai, saya pengen kalian semua tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas yang panjang, tahan dan keluarkan. Jadi ya, sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan, keluarkan. Oke, sekarang saya ingin kalian tegak ya, jangan ada yang jadi meja. Sekarang tutup mata kalian, tutup mata kalian. Tutup mata, close eye, tutup matanya, ya, tutup matanya. Sekarang kita mari sama-sama dengarkan untuk menenangkan pikiran kita buang jauh-jauh masalah-masalah kita sebelumnya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita siap menerima materi pada pagi hari ini. Ya. Sekarang coba kalian bayangkan kalau misalnya di alam ini itu sangat indah sekali. Hamparan tanah luas, air sungai mengalir, udara yang sejuk, menimbulkan kecemasan, angin yang sepoi-sepoi, kalian berada di situ. Kalian benar-benar berada di tempat yang sangat nyaman, tempat di mana kalian merasa nyaman sekali buat belajar, nyaman sekali buat siap mendengar. Sekarang dari nafas kalian yang dalam, lepaskan, hirup udara segar pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah kali ini. Kita siap buat menerima materi geografi. Kita lihat burung itu, burung yang berterbangan, burung yang hinggap di dedaunan, hinggap di pohonan, tupai-tupai yang berseberangan, air sungai yang mengalir beserta jernihnya air itu. Kita rasakan angin sepoi-sepoinya, kita rasakan bagaimana nikmat Tuhan yang telah memberikan oleh kita. Kita harus bersyukuri, bisa mempelajari juga apa yang ada di alam, apa yang ada di bumi sekarang. Kita belajar hari ini lewat pelajaran geografi, niatkan supaya pelajaran hari ini itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Niatkan pelajaran hari ini untuk mencintai alam kita, untuk mengelola alam kita supaya lebih baik lagi, untuk tidak merusak alam kita. Pertahankan alam yang indah itu, pertahankan udara yang kalian hirup segar itu, pertahankan ekosistem yang kalian
kalian bayangkan sungai yang airnya jernih itu dibikinlah tetap jernih, tidak ada lagi yang sampah yang membuat sampah, tidak ada lagi limbah. Ya. Kalian di masa depan itu harus bisa menjaga alam itu, karena alam ini adalah titipan Tuhan yang harus kalian jaga, bukan untuk kalian, bukan untuk diri kalian sekarang, tetapi untuk anak cucu kita nanti. Kalian harus jaga air yang jernih itu, udara yang jernih itu, dan yang segar itu, harus jaga alam yang hijau itu. Nah, sekarang kita sama-sama hembuskan, tarik nafas dulu, tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Sekarang buka mata kalian perlahan-lahan, buka mata kalian perlahan-lahan. Oke, buka mata kalian perlahan-lahan. Sudah buka. Oke, sekarang saya pengen kalian buat mengucapkan syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya siap belajar geografi hari ini. Coba dulu ya, hitungan ketiga ya, 1, 2, 3 kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, saya siap buat belajar geografi pada hari ini. Oke, ingat ya? 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin, saya siap belajar geografi hari ini. Sekali lagi kan? Alhamdulillahirabbil alamin, saya siap belajar geografi hari ini. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil, saya siap belajar geografi hari ini. Sekarang semuanya boleh duduk. Gimana? Relax. Apalagi yang kemarin tertunda sudah bisa dilupakan, pelajaran matematika yang susah kemarin bisa dilupakan. Saya sekarang siap belajar geografi. Siap belajar geografi? Siap belajar geografi? Siap. Sekarang kita bakal belajar tentang konsep dari geografi. Supaya kita belajar konsep dari geografi, supaya kita pertama bisa memahami apa saja konsep yang ada pada geografi. Karena konsep yang ada pada geografi ini ada banyak, ada 10 ya. Itu adalah juga yang sangat banyak dilapangkan. Makanya kita pada belajar pagi hari ini kita harus bisa ya, membedakan dan harus bisa mengetahui 10 konsep geografi yang nanti kita pelajari. Jadi pelajaran pertama adalah kita bisa mempelajari dan membedakan ya, 10 konsep geografi. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa memberikan contoh, masing-masing contoh dari 10 konsep geografi yang bakal kita pelajari pada pagi ini. Pertama tujuannya adalah mempelajari dan membedakan 10 konsep geografi. Kemudian yang kedua kita harus bisa memberikan contoh masing-masing dari setiap konsep geografi yang bakal kita pelajari pada pagi ini. Tujuan kalian selain dari itu, konsep geografi ini adalah salah satu materi dasar dalam pelajaran IPS. Dalam pelajaran IPS ini adalah materi dasar. Nah, makanya materi dasar ini bakal sangat berguna sekali untuk kalian yang apalagi nanti memilih jurusan IPS ya. Memilih jurusan IPS sangat berguna karena apa? Konsep geografi ini bakal selalu ikut dalam pelajaran geografi kalian. Kalau konsep geografi ini kalian pahami, otomatis insya Allah kalian di jurusan IPS atau belajar IPS ke depannya itu akan sangat mudah memahami konsep geografi ini. Kemudian salah satu manfaatnya, karena ini pelajaran dasar ya, pelajaran yang konsep pelajaran dasar, maka biasanya akan sangat banyak keluar di soal-soal untuk masuk perguruan tinggi. Untuk masuk perguruan tinggi karena yang dasar-dasar ini biasanya banyak dikeluarkan oleh kampus-kampus tes perguruan tinggi. Makanya kalau kalian sudah bisa memahami, sudah bisa hafal, diharapkan ketika ada tes masuk perguruan tinggi atau ujian PS dan lain sebagainya itu dapat memudahkan kalian. Karena tidak sedikit orang yang lupa
pada saatnya, maka itu pembelajaran ketika tes dan lain sebagainya merasa menyesal karena agak bingung. Oh, kemarin udah belajar konsep lupa nih konsepnya kayak gimana. Nah, kita harap manfaat kita belajar dari ini kita bisa ingat ya, ingat dari tujuan kita, ingat perbedaan dari konsep geografi beserta contoh-contohnya. Paham ya? Ya sekarang Ustaz pengen lihat. Di sini ada 3 gambar. Pertama ada gambar pemukiman penduduk yang sangat padat dan beragam. Kemudian ada apa ini gambar apa yang kedua? Penggunaan ya yang tadi bayangkan tadi ya. Ada pembunuhan juga ada perkotaan lalu industri juga ada industri pabrik dan lain sebagainya. Gambar ini adalah salah satu contoh dari bentuk konsep geografi, di mana konsep geografi itu mencakup segala fenomena geosfer. Ada juga fenomena geosfer itu apa? Fenomena geosfer itu apa? Kan? Masih enggak? Fenomena geosfer. Ada masih ingat? Fenomena geosfer itu seperti apa? Fenomena geosfer adalah segala sesuatu aktivitas, ya, aktivitas alam maupun manusia yang terjadi pada bumi. Contohnya apa? Fenomena geosfer pertama ada litosfer. Litosfer itu apa? Lapisan ini ya yang paling keluar. Kemudian ada apa lagi? Hidrosfer. Hidrosfer lapisan apa? Lapisan air. Kemudian apa? Sistem ya terdiri dari badan hewan. Kalau yang terakhir antroposfer ada antroposfer. Jelaskan apa? Manusia atau masyarakat. Nah, gambar ini adalah salah satu contoh dari konsep geografi yang menyangkut tentang fenomena geosfer yang ada di bumi kita. Ada beragam, ada pemukiman penduduk, ada hubungan, kemudian ada desa industri. Nah ini kita akan belajar memahami contoh-contohnya ya, dan memahami apa itu bentuk-bentuk dari konsep geografi. Kira-kira nih, kalau misalnya pemukiman padat penduduk seperti itu, ya, pemukiman padat penduduk seperti itu, kira-kira termasuk ke dalam konsep geografi yang mana? Fenomena geosfer yang apa? Proses. Kalau dalam fenomena geosfer itu termasuk ke antroposfer karena terdiri dari beberapa masyarakat yang aktivitas masyarakat. Oke, bagus yang kerja. Sekarang kita bakal masuk ke materi, yaitu tentang apa itu pengertian dari konsep geografi. Di sini pengertian dari konsep geografi adalah pola abstrak, ya, pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Yang berkaitan pola abstrak, yang namanya pola itu berarti identik dengan apa? Yang namanya pola identik dengan bentuk, dengan dengan bentuk yang berkaitan dengan gejala-gejala. Ini adalah fenomena geosfer tadi yang kita sebutkan tadi ya. Adalah suatu fenomena geosfer yang membentuk pola, yang membentuk bentuk. Ini dinamakan sebagai suatu konsep. Ya, paham ya? Jadi konsep adalah segala bentuk yang berkaitan dengan fenomena geosfer, fenomena geografi. Aktivitas geografi, gejala-gejala geografi. Contohnya ada banyak hubungan, kemudian perkotaan, hubungan penduduk. Salah satu fenomena geosfer. Banyak hal yang tadi kita lihat itu adalah bentuk dari konsep geografi. Pertama kita bakal belajar tentang yang namanya konsep lokasi. Ya. Konsep lokasi dari namanya sudah jelas lokasi, berarti konsep lokasi ini menunjukkan suatu apa? Lokasi, benar ya? Tadi konsep lokasi benar sekali menunjukkan
letak suatu tempat atau dalam lokasi apa pada lokasi menunjukkan suatu tempat pada lokasi itu terbagi menjadi dua. Lokasi menjadi dua. Pertama ada lokasi absolut. Kedua ada lokasi relatif. Lokasi dibagi menjadi dua, ada absolut dan relatif. Absolut dan absolut itu tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa berpindah-pindah, tidak bisa berubah. Ya, makanya dinamakan absolut. Kalau relatif itu bisa berubah. Ya. Relatif bisa berubah. Kalau absolut karena tidak bisa berubah-ubah, ya sudah lokasinya di situ saja, di situ saja. Kalau relatif karena berubah itu berarti bisa berubah. Nah, bagaimana semaksudnya berubah apa? Lokasinya pindah-pindah atau hukumnya pindah-pindah? Bukan seperti itu, tapi relatif di sini adalah maksudnya dari sudut mana kita melihatnya, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kita kasih contoh ya. Dalam lokasi absolut, itu kan hasilnya lokasinya tidak bisa berpindah-pindah. Biasanya dicirikan, ya biasanya dicirikan dengan data atau statistik atau sesuatu yang memang akurat. Contohnya adalah tentang astronomis negara Indonesia dan Amerika. Belajar kelas 8 di kelas 8 SMP. Dari masih ingat tentang geografis dan tentang astronomis negara Indonesia. Ada berapa? 6 derajat utara, 12 derajat. Kemudian nah, ini salah satu contoh dari letak absolut. Kenapa termasuk salah satu contoh dari letak absolut? Karena ini adalah menunjukkan angka ya, letak astronomis yang menunjukkan angka suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah. Makanya sebagai absolut. Kalau ini angkanya diubah, otomatis sudah tidak menunjukkan letak negara Indonesia ya, kalau angkanya berbeda sudah tidak bisa menunjukkan letak negara Indonesia. Kalau ini kan menunjukkan letak negara Indonesia. Kalau misalnya angkanya diubah atau berubah, otomatis itu sudah tidak bisa menunjukkan letak negara Indonesia. Makanya itu dinamakan sebagai letak absolut, letak yang tidak berubah, tidak berubah-ubah. Contohnya biasanya letak suatu negara, letak suatu wilayah yang biasa dijadikan lewat garis astronomis atau suatu data, suatu statistik. Kalau letak absolut dirinya seperti itu, kalau letak yang relatif itu seperti apa sih? Katanya berubah-ubah, apa tempatnya yang berbeda-beda. Sudah kita 3 orang buat ke depan, siapa yang bersedia? Abdul Malik di sini. Nanti tahu ini coba untuk nanti lebih dulu ya. Sekarang kita melakukan relatif ya. Sekarang atom di sini. Malik di sini. Di sini jauh-jauh ya orang musuhan. Nah sekarang ini namanya seperti Pak Malik. Tadi ini raka Malik, tadi raka ya. Sekarang saya mau tanya ke Malik. Menurut Malik, letak tadi itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Kalau menurut raka, letaknya Sani itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, menurut Malik, letak Sani adalah di sebelah kirinya. Menurut Raka, letak Malik ada di sebelah kanan. Beda nggak? Berbeda nggak? Padahal sama-sama menunjukkan letak dari Malik. Nah, itu yang dinamakan sebagai letak relatif. Dari mana sudut kita melihat, dari mana sudut kita posisi kita di mana, maka kita menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sama halnya tentang ini tadi ya. Menurut Malik, letak dari sana itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. Menurut si Raka, letak Malik ada di sebelah kanan. Otomatis kan padahal sama-sama menunjukkan letak Malik, tetapi
ada sumbernya yang berbeda. Makanya itu dinamakan sebagai letak yang relatif, tidak absolut. Tidak apa ya, tidak sesuatu yang mutlak. Kalau mutlak kan absolut itu mutlak, tidak bisa diubah. Kalau relatif ini berdasarkan sudut pandang mana kita melihat. Paham semuanya? Oke, itu ya. Paham ya? Tadi aku katakan. Terima kasih ya. Terima kasih sudah paham ya. Oke, sekarang kita buat jarak itu apa sih? Jarak dari kota Cirebon ke kota Bandung ya, dari kota Cirebon ke kota Indramayu. Apa berarti itu? Jarak adalah garis yang menghubungkan antara dua daerah atau jeda di antara dua titik. Jarak itu adalah garis yang menghubungkan antara dua wilayah atau dua daerah atau jeda di antara dua titik. Contoh di barisan sebelah kiri dengan barisan sebelah kanan, kira-kira ada jarak tidak? Jaraknya yang mana berarti? Jaraknya ada yang tengah-tengah ini ya, barisan sebelah kanan. Itu dinamakan sebagai jarak. Jarak itu seperti itu. Jeda di antara dua titik atau garis yang menghubungkan antara dua wilayah. Boleh. Kalau PTS mengerti seperti itu boleh. Jeda di antara dua titik, kemudian atau garis yang menghubungkan di antara dua daerah, dua wilayah itu dinamakan sebagai jarak. Jarak juga itu dibagi dari dua. Ada jarak absolut, jarak relatif. Absolut adalah jarak yang relatif. Amalnya lokasi tidak bisa diubah. Kalau relatif berarti bisa berubah. Ya, maksudnya bisa diubah bukan dalam ya. Kita lokasi itu jarak absolut, jarak yang tidak bisa berubah. Contohnya ya, kalau ngomongin absolut kita ingat saja gampang itu adalah waktu tempuh jarak tempuh. Contohnya Cirebon Bandung misalnya 2 km. Jarak antara Cirebon Bandung itu 2 km. Itu adalah lokasi yang jaraknya absolut karena ada Cirebon Bandung memang 2 km. Kalau yang relatif itu berdasarkan waktu. Jadi misal waktu hari Senin Ustaz ke Bandung itu memakan waktu 3 jam. Waktu hari Senin Ustaz ke Bandung memakan waktu 3 jam. Ternyata pas weekend hari Ahad itu memakan waktu sampai 5 jam. Nah, itu kan otomatis berubah. Jarak Bandung Cirebon itu berubah berdasarkan waktunya. Kalau absolut itu berdasarkan lokasi jaraknya ya 2 km. Kalau relatif berdasarkan waktu kita kesampaiannya, waktu kita tempuhnya begitu. Ya, jarak relatif ya. Contohnya kalau absolut ya jarak Cirebon Bandung ya sesuai dengan angka 2 km. Tidak bisa berubah ya. Tidak bisa Bandungnya tambah jauh kan nggak bisa. Tiba-tiba 3 km kan nggak bisa, Bandungnya gimana kan nggak bisa. Tetap kan diukur berdasarkan geografinya kan, kalau berdasarkan absolut diukur berdasarkan geografis jarak Cirebon Bandung misalnya 2 km. Kalau yang relatif itu berdasarkan tujuan kita, komposisian kita. Contohnya waktu hari Senin jarak Cirebon Bandung bisa ditempuh lewat waktu 3 jam, tiba-tiba di weekend jarak Cirebon Bandung malah tambah lama 5 jam. Kalau bisa tambah cepat karena naik kereta atau naik kendaraan lain, itu bisa berubah-ubah jaraknya relatifnya karena waktunya relatif. Paham ya? Sama seperti lokasi jarak ada absolut, ada relatif. Paham semua ya? Ada pertanyaan dulu nggak mengenai lokasi dan jarak? Sambil kita ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah paham semua? Jarak beda di antara dua titik.
situasi ini kan dimaksud adalah suatu wilayah atau suatu daerah. Jangan ada jeda atau garis penghubung di antara dua wilayah. Contohnya adalah barisan ini, barisan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ada jeda, jedanya adalah yang barisan kanan. Orasinya adalah yang barisan. Sekarang kita ke konsep yang ketiga, ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan. Di sini ada beberapa kata. Karena kalau ngomongin keterjangkauan, berarti kita secara tidak langsung ngomongin tidak atau tidaknya kita menjangkau suatu wilayah. Itu keterjangkauannya. Makanya dari keterjangkauan adalah tidak atau tidaknya kita dalam menuju suatu tempat atau ke suatu tempat. Itu pengertian dari keterjangkauan. Terjangkau atau tidak kita ke suatu tempat. Nah, makanya dalam konsep keterjangkauan ini biasanya ada yang namanya alat itu berupa apa? Biasa berupa alat transportasi, alat komunikasi dan lain sebagainya. Biasanya pakai yang indikatornya, pakai yang namanya. Contohnya apa keterjangkauan? Misalnya orang-orang yang ada di pelosok tidak bisa kita hubungi karena tidak ada jaringan internet. Nah, orang-orang yang di pelosok itu termasuk orang-orang yang tidak terjangkau atau yang sulit terjangkau. Kalau yang terjangkau itu ya berarti bisa dijangkau. Terjangkauan dari bahasanya sudah akan juga terjangkauan bisa yang terakhir dia. Nah, di sini ada pola. Tadi konsep dari geografi kan kita ngomongin pola, ngomongin bentuk. Dan ada juga yang namanya konsep pola. Pola di sini adalah suatu bentuk dari fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang disebutkan yang membentuk suatu pola, yang membentuk suatu bentuk. Contohnya apa? Contoh dari pola apa? Ada paket. Contoh dari pola tadi apa? Sungai, kemudian apa? Pemukiman penduduk ya ini. Karena apa? Pemukiman penduduk itu polanya berbeda-beda. Kalau di pegunungan mungkin dia relatif lebih menyebar. Kalau di perkotaan lebih mengumpul. Nah itu kan polanya berbeda. Pola apa sih sebenarnya? Kalau pola itu biasanya terkait fenomena geosfer. Pemukiman penduduk kan fenomena geosfer antroposfer. Jadi segala yang ada di permukaan bumi yang membentuk suatu pola sungai, kemudian bentuk apalagi suatu negara, bentuk suatu wilayah, bentuk suatu pemukiman. Nah, kalau pola ini agak dibedakan ya, soalnya pola dengan morfologi agak mirip. Kalau pola biasanya sudut pandangnya itu berdasarkan fenomena pertama ya, berdasarkan fenomena geosfer. Kemudian biasanya kalau pola dilihat sudut pandangnya itu dari luar atau dari atas. Ini kan kita melihatnya dari kejauhan, dari sudut pandang yang jauh ya kan kalau pola. Nah kalau pola biasanya melihatnya dari sudut pandang yang luar atau jauh. Contohnya adalah suatu negara Indonesia yang berbentuk pulauan. Itu kan polanya pola pulauan. Kemudian pola sungai yang ada yang berkelok-kelok, ada yang lurus, dan sebagai pola mungkin penduduk. Nah itu dinamakan sebagai pola. Pola ini nanti agak mirip dengan dengan morfologi. Morfologi juga sama bentuk, tapi berbeda. Lanjutkan pola. Pola adalah bentuk mengenai fenomena geosfer berupa bentuk. Nah ini morfologi. Nah kalau morfologi sama halnya dengan pola, tetapi kalau morfologi kita mikirnya sudut pandangnya itu dari dalam, dari kita berada di tempat itu. Contohnya adalah bentuk pegunungan, ya, dataran rendah, kemudian apalagi sungai dan lain sebagainya. Kalau morfologi biasanya identik dengan fenomena eksogen, dan endogen. Jadi segala sesuatu bentuk yang disebabkan oleh fenomena endogen dan eksogen itu dinamakan sebagai morfologi. Contohnya dalam bentuk pegunungan. Pegunungan ini dihasilkan oleh
tenaga endogenen yang ada di dalam bumi. Kemudian ada lagi apa ya, buku-buku yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Tahu endogenen sama eksogen? Tenaga endogenen sama tenaga eksogen tahu? Tenaga endogenen apa tadi? Ini pelajaran kelas 8. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari bumi, aktivitas yang berada di bumi yang menyebabkan suatu bentuk di permukaannya. Salah satunya ini adalah hubungan. Hubungan ini adalah salah satu hasil yang disebabkan oleh tenaga endogen yang ada di bumi. Ya, ada patahan, ada lipatan yang menyebabkan terbentuknya hubungan. Nah, jadi morfologi adalah segala sesuatu yang membentuk suatu bentuk di permukaan bumi, ya. Jadi ibarat gampangnya bentuk yang kita lihat dari sudut pandang kita secara pertama, secara langsung. Kalau tadi kan pola dari sudut pandang secara luar, kalau morfologi sudut pandang kita secara tidak langsung, bentuknya ternyata bentuk gunung, bunga tinggi, dataran tinggi, eksogen dan endogenen. Paham ya? Kalau eksogen apa tadi? Eksogen, tadi eksogen fenomena yang aktivitas yang ada di dalam bumi. Kalau eksogen berarti dari luar bumi. Contohnya apa? Contohnya apa? Fenomena eksogen. Di eksogen. Contohnya ada apa yang ada di luar bumi? Contohnya ada erosi. Ya. Erosi itu kan terjadinya di dalam bumi. Bisa disebabkan oleh air hujan, bisa disebabkan oleh sungai dan sebagainya yang ada di aktivitasnya yang ada di atas bumi, yang ada di luar bumi. Makanya ada eksogen. Bisa kan dataran baru itu bisa dibentuk karena adanya longsor, adanya erosi di suatu wilayah, dataran baru yang tadinya dataran tinggi tiba-tiba ada longsor, jadi tanahnya turun semua. Kan bentuknya berubah lagi, bentuk morfologinya berubah. Makanya morfologi identik dengan fenomena eksogen dan endogen. Pola identik dengan fenomena apa geosfer. Kalau pola fenomena geosfer, kalau morfologi fenomena eksogen dan endogen. Kemudian kalau pola itu biasanya dilihat dari sudut pandang luar. Kalau morfologi sudut pandang kita langsung sudut pandang sebagai tetangga sama pelajaran tadi dan eksogen. Paham ya? Paham? Ada aglomerasi. Aglomerasi adalah pengumpulan suatu lokasi, pengumpulan suatu wilayah dalam aglomerasi adalah suatu pengelompokan, ada suatu fenomena wilayah, pengelompokan. Tidak ada di pola, di morfologi, dan di sini ada aglomerasi, ada pengelompokan di mana bentuk-bentuk dari aglomerasi itu dikelompokkan. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya biasanya untuk mencari manfaat, untuk mencari keuntungan, ya. Itu aglomerasi. Contohnya adalah pemukiman industri, ya. Kawasan industri itu biasanya tidak jauh dari pusat bahan bakunya, kemudian pasar dan sebagainya di desa. Nah, misalnya ini adalah kawasan industri terpadu. Biasanya kalau misalnya pabrik, ya. Kalau misalnya industri atau pabrik itu dia negeri pabrik itu tidak jauh dari yang namanya bahan bakunya, apa semen. Nah, mungkin dong dia jauh dari yang buat baku semennya nggak mungkin. Akan memakan banyak biaya, akan memakan banyak waktu. Makanya untuk lebih efektif dibikinlah aglomerasi, pengelompokan supaya apa? Kinerjanya lebih cepat, kemudian punya keuntungannya lebih, kemudian lebih efisien dan efektif. Makanya kalau misalnya ada industri terpadu, ada pabrik, biasanya ada bahan bakunya tidak jauh dari situ, bahan bakunya di sini. Kemudian marketnya, pasarnya juga tidak jauh. Jadi dikelompokkan jadi satu, dikelompokkan jadi satu sehingga efektif dia itu aglomerasi pengelompokan
Pengelompokan pada suatu wilayah. Paham? Kalau ada orang Cirebon, ya lebih gampang deh. Ada orang Cirebon di sini. Pernah ke jalan perjuangan nggak? Ya, di jalan perjuangan ada apa aja? Di jalan perjuangan ada apa aja? Di jalan perjuangan itu dari ujung jalan perjuangan sampai ke ujungnya lagi itu semuanya apa? Semuanya sekolah. Ada SMA, SMP, SD, kampus ya, perguruan tinggi sampai ke SLB semuanya ada di situ. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk aglomerasi pengelompokan dalam bidang pendidikan. Tujuannya apa sih? Pertama, tujuannya supaya pembelajaran di sana, pendidikan di Cirebon itu lebih efektif. Mungkin yang kita bawa sekolah, tapi pinggir pabrik, kan mungkin yang ada malah nanti berisik dan terganggu proses belajar kita. Nah, aglomerasi tersebut mempunyai tujuan supaya apa? Supaya lebih efektif nih. Kalau kita semuanya pendidikan, semuanya sekolah, kita bisa lebih fokus dalam menata pendidikan di Cirebon. Paham ya? Baru berapa? Iya. Percatat ya. Kemudian yang kedua ada interaksi dan intervensi. Interaksi tahu ya, di sosiologi juga sudah dijelaskan. Interaksi adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan satu orang dengan kelompok dengan kelompok lain, itu dinamakan sebagai interaksi, hubungan sosial. Interaksi sama lain dengan konsep geografi. Interaksi itu melibatkan hubungan antara apa? Biasanya hubungan antara dua wilayah. Contohnya di sini ada hubungan antara desa dan kota. Orang desa butuh material yang hal yang ada di kota, sedangkan orang kota itu butuh bahan pangan yang ada di desa, beras, butuh ikan, butuh sayur dan sebagainya dari desa. Makanya di sini adalah ada interaksi sama halnya dengan kerjasama di antara dua wilayah. Yang kedua, kemudian ada keterkaitan keuangan. Keterkaitan keuangan adalah bagaimana suatu wilayah itu mempengaruhi wilayah lain. Jadi saling terkait. Kalau tadi interaksi hubungan timbal balik, kalau keterkaitan keuangan itu erat kaitannya dengan sebab akibat. Kalau tadi hubungan timbal balik, kalau ini sebab akibat. Maksudnya gimana? Contoh kalau misalnya di Pulau Kalimantan, di Kalimantan terjadi kebakaran, ternyata yang kena akibatnya itu daerah lain juga. Contohnya adalah negara Singapura. Padahal kebakarannya ada di Indonesia, kok asapnya sampai ke Singapura. Nah, itu dinamakan sebagai konsep keterkaitan keuangan, di mana suatu wilayah saling adanya keterkaitan, saling adanya hubungan sebab akibat. Contohnya hujan di Bogor, banjirnya di Jakarta. Padahal yang hujan di Bogor, tetapi yang banjir di Jakarta. Nah, berarti dua wilayah yang saling terkait. Itu keterkaitan keuangan. Yang kegunaan tahu ya, kegunaan adalah bagaimana suatu barang, suatu wilayah itu berguna bagi kita. Kalau kalian sebagai seorang yang tinggal di gunung, kira-kira adanya perahu itu berguna tidak? Berharga nggak bagi kalian? Berharga nggak? Bagi kalian yang tinggal di gunungan, tidak kan? Tidak terlalu berharga kan? Beda halnya kalau kalian tinggalnya di pesisir pantai, perahu itu ada sesuatu yang sangat berharga, bisa untuk mancing, bisa untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan sebagai nilai kegunaan kelebihan suatu wilayah, ya, yang dimiliki yang berbeda-beda, ya, yang dimiliki pada suatu wilayah. Kegunaannya, kegunaan. Soalnya kalau kita tinggal di kutub, ya, pakaian yang tebal itu lebih berguna, ya kan, bagi kita. Nilai kegunaan suatu wilayah yang diferensiasi area yang terakhir. Diferensiasi artinya apa? Diferensiasi artinya perbedaan. Jadi suatu yang berbeda dalam suatu daerah, suatu wilayah, karakteristik yang berbeda. Contohnya adalah di kutub karakteristiknya dingin, di Indonesia karakteristiknya panas. Itu ada perbedaan di antara dua wilayah. Saya sudah selesai.
sudah selesai di 10 konsep, sudah selesai semua. Sebelum kita lanjut, ya, ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan terlebih dahulu. Kami Ibrahim. Ada pertanyaan? Oke, kalau ini ada pertanyaan, Ustaz ada tugas. Ya, tugas ini berkelompok. Kita pengen bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, kita bagi ke dalam 4 kelompok. Ya. Berhitung 1 sampai 4 kemudian dalam waktu 2 menit. Dalam waktu 2 menit kita bentuk kelompok. Dari Malik. Oke, semuanya dapat mengisi tabel-tabel yang kosong. Kalau misalnya yang kosong ada di contoh, berarti kalian harus nanti contoh. Jadi tugas kalian hanya mengisi tabel-tabel yang kosong. Kalau misalnya yang kosong ada di contoh, berarti kalian harus nanti contoh. Kalau yang kosong ada di penjelasan, berarti harus cuma ngasih penjelasan. Begitu, paham ya? Nah, ini tujuan kalian belajar ini supaya kalian lebih mendalami lagi konsep geografi. Oke, silakan dalam waktu 15 menit dikerjakan. Dalam dikerjakan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Nama kelas, nama kelompok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 namanya ini jadi maupun senang baik ingin menghasilkan yang tadi disediakan. Yang pertama keterangan keluar mudah, penjelasannya mudah atau tidak kita menuju sesuatu tempat atau wilayahnya. Contohnya kota Solok dapat dijangkau dengan mudah dari kota Padang. Hal ini didukung keberadaan sarana angkutan umum dan jaringan internet yang baik. Dua pola. Penjelasannya gambaran terkait fenomena geosfer seperti pola aliran sungai atau pemukiman yang dilihat dari atas. Contohnya pemukiman penduduk yang terlihat padat. Konsep yang ketiga, lokasi. Penjelasannya letak atau di mana fenomena geografi terjadi. Contohnya, contoh absolutnya letak astronomis bintang dan bulan. Yang keempat, daerah. Penjelasannya ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau objek dan dihitung melalui hitungan jam maupun waktu. Sementara baliknya waktu tempuh Surabaya ke Semarang di hari biasa 3 jam 3 sampai 4 jam, sedangkan di hari weekend 5 sampai 6 jam. Konsep yang kelima, keterjangkauan. Mudah atau tidaknya kita menjangkau sesuatu tempat atau daerah. Contohnya daerah kampus, kecenderungan, kesulitan dalam hal ketersediaan air. Konsep yang keenam, keterkaitan ruang. Penjelasannya keterkaitan keruangan yang menyangkut adanya hubungan antara penyebaran atau suatu wilayah. Contohnya, hujan yang melanda Bogor yang dapat mengakibatkan daerah sekitarnya terdapat banjir. Yang ketujuh, aglomerasi. Penjelasannya mengelompokkan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan dan lain-lain. Contohnya mengelompokkan wilayah pendidikan di Kota Cirebon yang terpusat di Jalan Perjuangan. Konsep yang ketiga, morfologi. Konsep yang ke-8, morfologi. Penjelasannya menunjukkan bentuk di muka bumi dan sebagai hasil dari fenomena endogen dan eksogen yang membentuk muka bumi. Contohnya keadaan topografi Kota Padang bervariasi 49,48% menurut luas wilayah daratan Kota Padang berada pada wilayah keringin lebih dari 40% dan 23,57%-nya berada pada wilayah keringin lain. Yang konsep ke-9, nilai kegunaan. Penjelasannya menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan suatu wilayah di dunia bumi. Contohnya perahu yang berguna bagi penduduk sekitar pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 ya, 4 ini sudah mempresentasikan hasilnya. Kira-kira berapa salah dari hasilnya sama nggak dengan hasil dari kelompok kalian? Pertama, konsep geografi. Pertama apa kalian? Jangkauannya. Pertama ini ya, karena contohnya adalah kalau tidak dijangkau dengan mudah ya. Mudah atau tidaknya suatu wilayah dijangkau, nyaman baik terjangkau. Kemudian yang kedua pola. Penjelasannya apa? Gambaran terkait dengan geografi seperti pola itu pola adalah gambaran atau suatu dari geografi. Jadi untuk pola yang ketiga lokasi. Lokasi, kenapa lokasi? Sudah jelas ya, sudah letak atau tempat
Jadi kita masuk suatu laut, sini terus masuk kurang boleh lagi. Lagi ya. Terima kasih buat semuanya buat kelas 10 ya yang sudah mengerjakan kembali kegiatan peserta didik dengan baik, dengan bagus dan hasil kalian bagus sekali. Kalian berarti sudah memahami dari 10 konsep biografi yang sudah dijelaskan ya. Ustaz harap nanti ya kalian bisa lebih memahami lagi, dihafalkan lagi untuk PTS di minggu depan. PTS di minggu depan ini nanti Bapak ada yang berubah. Jadi Ustaz harap kalian lebih dipahami lagi. Kalau yang nggak paham boleh tanya ke temannya atau boleh baca buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Semuanya dari situ penjelasan kalian terkait lembaga tadi sudah bagus, sudah bagus sekali. Kalau maksudnya sudah bagus, sudah sangat keren. Oke. Sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup Ustaz, ada satu permainan yang saya akan tumbukan kata yang sangat beragam. Nanti kita tiap kelompok mencari mencari kata yang tepat ya karena saya minta perwakilan orang yang kelompok. Ini adalah beberapa kalian. Mati kalian orang berarti kan kelompok ya. Ya kelompok ini orang. Ibra orang atau dapat dari sana boleh dapat itu bisa dibuat siapa yes yang tadi itu dengan yang belajar di kalian tentang materi cara begini kalian garis semuanya di sini garis dan kalian itu menghitung ya dalam hitungan 10 kalian tidak boleh jawab orang yang tadi maju kalian itu belakang jadi itu belakang pakai komputer ini ada ya ini ya nanti yang masukin yang di luar kita itu bareng sampai 10 kali dan bisa 5 aja ya biasanya 5 aja 5 kalau misalnya kita bisa bagi lagi silakan peserta pertama sudah dapat itu jawabnya berbuka, ini kan ada satu nama pertama nih, otomatis yang mana masih berkaitan dengan bentuk bumi secara
keseluruhan. Apa kira-kira kalian cari di sini? Kalau tidak kan baru boleh baca lagi. Begitu. Nanti jawabnya naik di sininya, tapi cari dari jawaban pertanyaannya. Ini lah gunanya pertanyaan. Ada pertanyaan berarti tidak. Jawabannya ada di mana? Ada di tengah kotak ini. Jawab ya. Jangan dicari bentuknya di situ ini. Nah, jadi berputar orang mau 1, 2, 3, 4 itu jawabnya ya. Nanti orang nanti orang nomor 1 ini nomor 2, 3, 4. Oke, siapa orang maju? 1, 2, 3. Kalau misalnya di pertanyaan, jawabannya apa? Jadi ada bahasa pokoknya dan berkaitan dengan bentuk jenis atau keseluruhan. Bahasa dingin atau tidak berhubungan kepada dan sebagainya. Apa berarti bentuk sambungan ini? Apa jawabannya apa ini? Untuk yang harus dalam bentuk ini berarti maksudnya berbau. Oke, tidak ada pertuangan dijangkau. Terjangkau, berapa terjangkaunya jawab? Tinggal punya peribahasa dari terstruktur dibanding pemukiman ini ada juga. Adanya mana itu terpadu, enggak? Kemudian data sosial, pemukiman penduduk perkotaan dan terstruktur wisata di perkotaan, di pemukiman pedesaan, langsung menyebar di konsep apa? Konsep orang itu adanya kawasan industri yang terpadu apa? Aglomerasi mana? Aglomerasi ada
yang terakhir sudah. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami konsep geografi dengan baik. Sekarang sebelum ditutup, saya kan ada satu orang yang masih tujuan. Coba siapa yang sudah C? Ali orang Pembelajaran kita ini kita hari sudah belajar tentang yang namanya konsep geografi. Konsep geografi adalah segala sesuatu bentuk ya, yang terjadi di permukaan bumi terhadap bumi kita yang membentuk suatu bentuk tertentu yang biasanya terdiri dari fenomena geosfer. Nanti sebelum masuk geografi ada apa aja? Pertama asing, kedua itu semua adalah konsep-konsep geografi yang bakal kita temui bahkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita lagi jalan-jalan di Kuningan, jalan-jalan di Bandung, ternyata ada jalan ini. Ustaz pernah orang ini dulu. Ternyata ini termasuk konsep konsep morfologi. Ternyata pas jalan-jalan di perumahan, ternyata di perumahan itu rumahnya rapi ya, beda sama perumahan di kampung. Ternyata bentuk pola. Nah, seperti itu. Ini salah satunya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum ditunjuk ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Kita harap materi kita ini dapat berguna untuk PTS dan untuk PTS untuk nilai kalian ketika ingin melanjutkan perguruan tinggi, karena hal-hal seperti ini bakal sering keluar dan di kehidupan yang ada di kehidupan luar mungkin bakal dipakai untuk kita memberi jawab dan menerima pola perguruan dan sebagainya sebagai pengetahuan penting ilmiah luar. Sebelum tutup, mari kita sama-sama tutup materi dari Hikmat Baca dalam Fakul Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini udah mulai kita di kegiatan pasca observasi. Iya. Waktu kita pertama ketemu itu di praobservasi, melihat dari kesiapan. Kedua itu kegiatan observasi atau penilaiannya. Yang ketiga sekarang adalah pasca observasi. Kita mau lihat gimana hasil dari observasi kemarin. Nah, gimana nanti Sustainable Budaya sendiri nanti akan merefleksikan dari hasil kegiatan kemarin. Kemudian nanti ada kita bicara tentang pengembangan di rencana pengembangan seperti apa. Siap, Ustaz? Ya. Mungkin nanti suaranya agak kenceng ya, dengaran di video. Oke, yang pertama di sini ada catatan refleksi dari kegiatan pembelajaran kemarin. Barangkali dari peserta ilmu kuliah sendiri, apakah ada yang perlu direfleksi dari kegiatan? Ya, untuk pembelajaran kemarin saya menemukan beberapa catatan ya yang memang terjadi pada pertemuan kemarin, terutama dalam konsentrasi santri ya, karena meskipun kemarin itu sudah pakai media, karena materinya itu banyak, IPS itu kadang
dikeluhkan, ya dikeluhkan karena materi yang banyak, sehingga dengan adanya media saja ternyata tidak cukup. Nah, mungkin harus ada pendalaman karakteristik mengajar. Jadi yang sekiranya tidak membosankan, mungkin dibikin happy-nya seperti apa, dibikin fresh-nya seperti apa, atau ada selingan. Nah, itu waktu itu saya baru menyadari pas pertengahan pembelajaran, karena ada beberapa santri yang udah ngantuk kelihatannya, ngantuk ya. Jadi wah, ternyata dengan media saja ternyata tidak cukup. Harus ada karakteristik dari seorang pengajar yang dikeluarkan ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, itu aja sih mungkin yang pertama. Karakteristik yang kayak gimana tuh bisa dimunculkan dalam? Pertama ya, mungkin kalau misalnya dalam pembelajaran kita nggak bisa, terutama saya sendiri masih belum bisa yang namanya merubah suasana. Jadi merubah suasana dari awal sampai akhir itu masih belum bisa berubah, jadi suasana masih sama. Nah, flare. Mungkin saya masih ngerasa seperti itu, dan saya masih belajar supaya bisa merubah suasana di pembelajaran. Suasana di pembelajaran itu penting, ya. Entah itu dengan tiba-tiba ada punchline. Kalau orang komik stand up namanya punchline, jadi tiba-tiba ada beneran, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa mengundang tawa, itu kan bisa fresh lagi. Nah, kebetulan saya masih banyak belajar di pengubahan suasana itu, jadi masih terasa flat lah mungkin. Jadi ketika ada media juga ternyata masih kurang berpengaruh. Kalau misalnya ternyata suasananya masih sama, tidak ada perubahan, tidak ada dinamika suasana yang awalnya mungkin santai, kemudian seru, terus santai lagi kan, harusnya memang seperti itu. Dan ternyata saya juga nemuin, oh ternyata media itu nggak cukup, ternyata harus ada dinamika suasana juga, perubahan suasana, entah itu di awal, di akhir, atau di pertengahan pembelajaran. Jadi itu penting sih menurut saya, dan itu masih perlu saya dalami lagi, masih perlu saya pelajari lagi, karena terutama dalam penguasaan kelas ya, itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya saya perlu percobaan beberapa kali lagi. Mudah-mudahan bisa dicoba di beberapa kelas yang berbeda, karena kan tiap kelas punya karakteristik berbeda. Mungkin di kelas yang tadi membosankan, tapi di kelas lain mungkin karena karakter anaknya beda, mungkin juga bisa berbeda lagi hasilnya. Jadi mungkin harus bisa berubah suasana. Tiap kelas yang punya karakter berbeda, dinamika suasananya harus bisa dikontrol seperti itu. Pas studi kelas ya, kelas juga ya, istilahnya kita menemukan permasalahan yang ada di kelas nih pasti berbeda-beda dengan penanganan yang berbeda-beda juga. Nah, itu juga bagus banget ya, tangkapan dari permasalahannya. Berarti kan dari apa ya, fasilitas media juga nggak cukup kalau misalnya tanpa memaksimalkan media yang kita pakai ya. Medianya ada tapi kita nggak maksimalkan, nggak percumanya, jadi nggak efektif juga ya. Mungkin selain itu apakah ada lagi permasalahan yang ditemukan di kelas yang jadi tantangan antum nih? Tantangan pertama, karena ini kelas 10 ya, yang namanya kelas 10 masih semuanya sama, jadi suka nggak suka harus belajar ya. Kalau kelas 10 beda sama kelas 11. Kalau kelas 11 sudah penjurusan ya, yang ada di kelas 11 otomatis suka belajar IPS. Kalau di kelas 10 suka maupun nggak suka ya wajib belajar. Nah, mungkin kita juga menemukan beberapa santri yang kelihatannya nggak tertarik nih belajar IPS tuh, karena buat apa sih belajar IPS, nanti saya pengen masuknya IPA, jadi nggak semangat gitu. Kalau misalnya sudah di awalnya nggak semangat, ya kita gimana mau nerusinnya juga susah, mau ngasih stimulus juga susah, karena dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sudah tidak ada lagi semangatnya. Buat apa pesimis, buat apa belajar IPS kan nanti masuk IPA, buat apa juga. Jadi perlu motivasi lebih intinya begitu. Hal kayak gitu yang sifatnya mental santri ke santri itu perlu ditingkatin, perlu diperhatikan juga. Itu poin kedua yang saya temukan. Iya, berarti dari peminatan yang ya, di kelas 10 ini kan masih tercampur untuk peminatannya, belum bisa diarahkan. Baru nanti di kelas 11 baru diarahkan mereka minatnya untuk di mata pelajaran apa ya, di kurikulum Merdeka ini. Baik, dari permasalahan yang dihadapi yang saya tangkap tadi, kira-kira ada rencana tindak lanjut ke depannya supaya bisa teratasi nih, mungkin di ke depan, supaya nanti
konsentrasi siswanya lebih kita kuasai lagi gitu. Terus apa namanya, kita bisa menghadapi apa namanya yang tadi peminatan mereka bisa jadi kalau misalnya saya minatnya IPA tadi kan tetap menarik dalam pembelajaran IPS mungkin. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya, untuk diri saya pribadi ya, diri saya pribadi tindak lanjutnya mungkin bakal belajar lagi tentang penguasaan kelas. Penguasaan kelasnya kan memang masih minim ya, beda sama itu. Mungkin saya perlu banyak belajar nih, terutama dalam humor ya. Kalau misalnya perhatikan ya, coba kalau misalnya kelas tiba-tiba yang masuk itu diri yang lucu, kira-kira dinantikan tidak? Dinantikan ya kan, orang kayaknya meskipun pelajaran matematika tapi kalau gurunya lucu begitu kayaknya enak. Makanya saya perlu belajar lelucon dari belajar komedi dari Ustaz. Nanti kita harus belajar privat. Kemudian yang kedua tentang tadi ya apa namanya tadi, tentang peminatan itu perlu yang namanya motivasi diri, karena yang namanya apalagi di pondok ya, kalau di pondok kan pengennya melakukan sesuatu yang sederhana, gampangnya seperti itu. Nah, kita perlu motivasi santri kalau semua yang ada di sini itu ternyata penting. Jadi semua yang kalian lakukan tidak ada yang namanya rugi, semuanya penting buat diri kalian, semuanya penting buat masa depan kalian. Tidak ada yang namanya tiba-tiba ini nggak terlalu penting, nggak usah dipelajarin, tidak ada kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke motivasi juga kemudian insya Allah kalau misalnya pengubah suasana tadi bisa berjalan, kayaknya untuk motivasi juga yang tadinya tidak semangat yang bisa jadi semangat. Makanya nanti saya harus belajar banyak komedi. Pindah profesi aja. Malah nana yang ketawa terus nih. Oke, ya tadi udah lembar catatan pasca observasinya. Di sini ada lembar kedua, rencana pengembangan diri. Barangkali ada rencana untuk mengembangkan dari apa yang kurang dalam diri Ustadz sendiri, dan kira-kira apa yang ingin Ustadz kembangkan atau apa udah berkembang tuh kayaknya masih banyak kurang. Oke. Banyak bolongnya. Kira-kira apa aja nih aktivitas pengembangannya? Aktivitas pengembangannya pertama jelas kalau sesuai aturan guru mata pelajaran ikut MGMT dan ikut pendalaman materi lah, sharing dengan guru mata pelajaran dari sekolah lain. Itu pendalaman ya, itu penting sih buat bahan sharing, bahan gimana cara mengatasi siswa di kelas, terutama dari sekolah-sekolah lain yang tentu suasana beda. Kemudian yang kedua, pendalamannya mungkin bakalan nyoba beberapa metode yang berbeda. Kalau tadi kan pakai PBL, kayaknya kalau misalnya SMA tuh lagi krisis-krisisnya pikirannya, jadi kayaknya perlu metode yang kira-kira santri itu saling mengeluarkan isi pendapatnya. Makanya tadi ada penekanan kalau misalnya santri itu harus kreatif nih ngomong, harus kreatif berbicara ngomong. Nah kayaknya buat tujuan tadi juga kayaknya perlu nih ada metode tim jazz turnamen TGT kalau nggak salah, tim jazz turnamen buat santri itu bisa lebih kreatif dalam mengupayakan menyuarakan pendapatnya. Belajar nanti mungkin lebih banyak searching tentang metode ajar lah. Dan belajar apalagi ada dua aja dulu. Kira-kira dari dua ini tujuannya yang hendak dicapai kapan? Tadi pengembangan kompetensi diri, kemudian kompetensi mata pelajaran yang untuk mampu ya. Terus yang kedua adalah pendalaman metode pembelajarannya, berarti di inovatif lagi ya, mungkin lebih menarik lagi, lebih variatif begitu istilahnya. Nah kira-kira tujuannya apa yang harus dicapai? Yang harus tercapai tentu saja merubah. Yang pertama dulu kompetensi. Tujuannya pertama semuanya satu, yang dua pertama pengen berubah pola belajar, berubah suasana kelas ya. Karena kalau misalnya poin 1 dan 2 itu sebenarnya berkaitan. Kalau misalnya poin 1 dan 2 ini kalau poin 1 kan buat diri sendiri, kalau poin 2 kan buat pengembangan
selain buat diri sendiri, buat siswanya juga. Jadi kalau misalnya poin 1 dan 2 ini terlaksana, diharapkan ya kedepannya itu bisa merubah lagi pola pembelajaran kita. Tujuannya itu merubah pola pembelajaran. Ukuran keberhasilannya dari kita memang oh kita udah berhasil nih tahap ini, kira-kira di tahap mana ya ukuran kita untuk kompetensi dan pendalaman metode pembelajaran. Kalau dilihat dari kompetensi tentu nilai acuan Dari yang namanya kompetensi nilai pasti jadi acuannya, yang tadinya mungkin malas nilainya kecil jadi tinggi, tiba-tiba tinggi kan, atau karena diterapin perubahan tadi jadi tinggi. Itu kan salah satu acuan dari keberhasilan ya suatu kompetensi tadi. Kemudian yang kedua minat. Nah, Pertama nilai, kedua minat. Makin banyak yang berminat berarti makin berhasil. dari tersaing nggak? Nah, iya. Tanya kan. Oke, dukungan ya Kak. Dukungan kira-kira dalam untuk mengembangkan 2 poin ini, Iya. kira-kira butuh dukungan dari siapa aja? Dari apa aja dan dari siapa? Dari semuanya, dari sekolah, pertama dari guru-guru teman sejawat, kepala sekolah juga Maju lagi, maju lagi. Nggak terekam tadi. Dari kepala sekolah, dari semua pihak sekolah, stakeholder sekolah, kepala sekolah, wakil kurikulum, dari guru-guru teman sejawat, semuanya pasti saya butuhkan dukungannya. Terutama kalau misalnya ada kekurangan dalam diri saya pribadi, mungkin bisa langsung dikasih tahu komentar, karena pasti akan berpengaruh sekali kira-kira. Berapa ya? Untuk waktu ini kapan Antum mau melakukan hal tersebut? Secepatnya. Taksi yang Mas. Secepatnya. Mudah-mudahan dalam tahun ajaran 2023-2024 sudah ada perubahan, sudah terjadi. Sekarang Ya, maksudnya kan seperti sekarang. Iya. Mudah-mudahan. Ya, benar kompetensi ya. Jadi kalau misalnya guru itu tergantung murid itu tergantung guru ya. Kompetensi gurunya semakin luas ya berarti nanti kompetensi muridnya akan semakin luas juga ya. Ya kalau misalnya semakin minim kompetensi gurunya ya makin minim juga nanti pengetahuan dari muridnya gitu ya. Jadi kita sebagai guru istilahnya harus ada kemauan, motivasi intrinsik untuk mengembangkan kompetensi kita secara berkala ya, terus menerus ya, continue. Jadi jangan sampai kita cukup di situ ya. Kalau ini ya berarti sampai lihai ya, gitu, sampai lihai. Kita dalam menyampaikan apa yang kita ampu, kompetensi yang kita ampu. Nah, mungkin itu aja untuk kegiatan pasca observasi ini. Terakhir pertanyaan tambahan kira-kira apa yang Antum dapat dari kegiatan pasca observasi? Banyak banget ya, karena yang namanya penilaian, pasti kalau penilaian itu ada sesuatu yang kurang ya, ada sesuatu yang minus, yang minus ini, yang kurang ini jadi evaluasi buat saya pribadi. Karena kan secara tidak langsung ya, kalau kata pepatah gajah di pelupuk mata, gajah di seberang pulau itu kelihatan ya, sedangkan kotoran di depan mata tidak kelihatan. Mungkin saya ngerasanya baik-baik aja atau nggak ada kekurangan, tapi kan yang orang lain lihat, yang orang lain nilai itu tahu kalau misalnya dalam diri saya itu ada kekurangan. Yang sulit itu ya kita makanya butuh orang lain untuk menilai gitu. Perihal kekurangan, kira-kira apa yang butuh dari Anda nih? Wow, katanya tadi setiap orang pasti ada kekurangannya, pasti juga ada kekurangannya. Kira-kira apa yang buat perbaikan nanti ke depan? Malah apa tuh? Ya dulu segala hal. Ya mungkin harus lebih banyak mengingatkan temennya. Semakin banyak diingatkan, semakin ada progres buat kita maju.
Ya, sebenarnya terima kasih buat kegiatannya, waktunya juga. Mungkin untung ada kegiatan lain, jadi terganggu nih gara-gara kegiatan ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat Anda pribadi, buat antum semuanya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik-baik ke depannya, dan insya Allah mungkin nanti kegiatan ini juga bakal kita lakukan ya, supaya bisa saling mengontrol nanti ya, antum juga bisa berbalik sana gitu, menanyakan hal yang kayak gini gitu. Biar nanti Anda juga perlu kontrol dari antum juga atau dari guru yang lain. Ada yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.